Silakan duduk Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Shalom. Ya, luar biasa siang hari ini. Saya percaya ini jemaat-jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang rindu terus untuk menikmati setiap hadiratnya, menikmati makanan yang Tuhan mau berikan pada siang hari ini. Amin. Kita semangat, kita mau menikmati makanan yang lezat pada siang hari ini. Haleluya. Ya, terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang sedang melayani di Jonggol ya hari ini ya. Ya, yang mempercayakan mimbar ini kepada saya. Ini kali kedua saya di tempat ini. Semoga Bapak Ibu Saudara tidak lupa dengan saya ya. Ya, pada hari ini kita akan belajar tentang apa? Udah tahu ya tema hari ini ya. Ya, kita sedang berbicara tentang keluarga. Dan saya dapat pesan bahwa tema hari ini pernikahan yang manis sepanjang masa. Kata-katanya indah kan? Semua sudah menikah di tempat ini? Amin. Sudah menikah semua? Yang belum berarti ini untuk pelajaran.
Ya. Yang sudah, mari kita coba cek and recheck dengan pernikahan kita sampai dengan hari ini ya. Pernikahan yang manis sepanjang masa. Kalau kita dengar kayaknya enak banget ya. Pernikahan yang manis sepanjang masa. Ada nggak yang dalam sepanjang pernikahannya tidak pernah mengalami konflik? Ada? Banyak. Coba di sini berapa usia pernikahannya? Yang usia pernikahan 1 sampai 5 tahun boleh lambaikan tangannya? Oh, tidak ada. Oh, ada ya. Baru berapa tahun? 5 tahun. Oh, 5 tahun. 5 tahun ya. Yang 6 sampai 10? Nggak ada. Oh, ya baru. Yang 11 sampai 15? 16 sampai 20? 21 sampai 25? 26 sampai 30? Saya juga ada di antara itu ya. Puji nama Tuhan. Ketika kita boleh mendengar pernikahan yang manis sepanjang masa, itu adalah impian setiap kita, amin. Tetapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ternyata tidak seperti apa yang kita bayangkan sebelum kita menikah. Ya. Saya senang kalau bicara tentang keluarga. Kenapa? Karena keluarga adalah lembaga pertama yang Tuhan buat. Dan ini sangat spesial. Tidak ada lembaga yang begitu Tuhan hormati selain keluarga. Oleh karena itu di akhir zaman ini, siapa yang digoncang? Keluarga. Ya, digoncang. Setiap keluarga demi keluarga digoncang. Tapi kita mau belajar, ada apa dengan keluarga? Bagaimana kita bisa mendapatkan keluarga yang manis sepanjang masa? Yuk kita sama-sama mau baca dari Yohanes 2 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Ya, judul perikop di sana perkawinan di Kana. Saya mau bacakan dengan cepat. Perkawinan di Kana. Ayat pertama dikatakan demikian. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya ada 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nats kita ada di ayat yang ke-10 ya. Di sana dikatakan bahwa dan yang berkata itu pemimpin pesta kepada mempelai laki-laki. Ini pembicaraannya antara pemimpin pesta dan mempelai laki-laki. Dikatakan begini, setiap orang, ini adat biasanya di sana, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, nanti baru yang kurang baik. Akan tetapi pemimpin pesta itu menjumpai bahwa yang punya gawe itu, yang punya pesta itu, dia menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Artinya apa? Dari awal sampai dengan akhir acara itu tidak ada anggur yang tidak baik. Semuanya baik. Nah, di rumah tangga kita pun seringkali seperti itu. Awalnya semua dirancang dengan sungguh amat baik. Begitu kita mengenal pasangan kita kenalkan ke orang tua, kemudian ada persepakatan acara pernikahan. Di acara pesta itu begitu luar biasanya persiapannya.
Ya Pak ya. Tapi begitu selesai acara itu, acara berlangsung selesai, mulai memasuki hari pertama, di sana sudah mulai muncul yang namanya ternyata. Ya. Bayangan kita ketika saya mau masuk dalam pernikahan, maka saya akan mendapati pasangan saya adalah yang A, B, C, D, E, F, G. Ternyata apa yang kita temui? Ternyata dia amin, B plus, D plus plus, ya. Ada yang E min min. Tidak seperti apa yang kita bayangkan. Tapi ada satu kabar sukacita, di mana ketika ada Yesus hadir, ya. Dalam pernikahan tadi diceritakan, ketika Yesus hadir, sekalipun dia katakan belum saatnya, seringkali kita pun alami seperti itu. Ketika kita ada persoalan, seolah-olah tidak ada pertolongan. Seolah-olah tidak ada pertolongan, karena belum saatnya. Kairos Tuhan dan kairos kita berbeda. Itu yang harus kita pahami. Ketika saya merenungkan, saya dibawa Tuhan dalam perenungan mengenai anggur. Karena ini kan ceritanya air pun menjadi anggur, bahkan sampai maut memisahkan gitu. Ketika di dalam rumah tangga tidak ada sukacita, ada kehambaran, sebetulnya masih bisa ditemukan sukacita itu sampai maut memisahkan. Caranya gimana? Saya renungkan, anggur itu apa sih? Anggur secara rohani seringkali kita dengar dia melambangkan cinta Tuhan, ya kan? Kayak tadi, anggur baru tercurah gitu ya, penuhi umatnya dengan apa? Dengan sukacita, bukan dengan duka cita. Jadi anggur itu membawa sukacita. Ketika ada anggur yang tercurah, ada sukacita di situ. Ketika ada anggur yang mengalir dalam kehidupan kita, ada sukacita di sana. Nah, saya pelajari juga, selain sukacita juga ada kelimpahan. Anggur itu punya arti kelimpahan, sukacita, ya. Kasih Allah, cinta yang luar biasa. Ada satu gairah di sana. Ada satu passion yang boleh mengalir dalam anggur itu. Nah, ternyata proses pembuatan anggur yang baik, ya saya googling juga, saya cari. Pertama yang dilakukan untuk bisa mendapatkan anggur yang baik, ternyata anggur itu kan kalau umurnya semakin panjang, semakin mahal, dan ternyata memang semakin enak, gitu ya. Nah, puji Tuhan, bulan November kemarin saya juga sudah dibawa Tuhan ke Israel, jadi saya boleh sampai ke tempat ini, ke pernikahan Kana ini. Bagaimana, di mana ada buyung-buyung itu ya, yang zaman dulu itu sudah mulai pecah-pecah gitu, tapi disitulah dulu kejadiannya ya diceritakan. Nah, ternyata anggur, ketika anggur itu sudah berbuah, dia dipanen. Dipanen itu tidak sekedar panen masukin enggak, tapi di sana ada pemilahan. Ya, dalam proses pemanenan dipilih mana yang berkualitas, mana yang enggak. Nah, kemudian ada yang kedua, proses kedua adalah penghancuran. Anggur itu dihancurkan, dipisahkan antara kulit dan dagingnya. Ada proses pengulitan, dari kulitnya dipisahkan dan dagingnya dipisahkan juga. Kemudian di proses berikutnya adalah proses pencampuran. Ya, bisa dibayangkan ya. Pertama dipanen, diambil, terus dipilah mana yang baik, mana yang kurang baik, dipilah. Setelah dipilah, kemudian dia dihancurkan. Setelah dihancurkan, dia masuk masa yang ketiga, yaitu namanya difermentasi, dicampur dengan gula dan air dalam jangka waktu tertentu. Saya baca antara 10 hari sampai 1 bulan gitu. Setelah itu berlangsung sampai 1 bulan, kemudian ada proses yang namanya penjernihan. Nah, memisahkan ragi tenis, ada satu istilah namanya tenis, saya kurang paham juga, protein, dan dimasukkan ke dalam stainless steel. Di situ untuk bisa keluar anggur yang jernih yang bisa nanti dikonsumsi. Nah, ketika sudah keluar yang jernihnya itu, ada yang dimasukkan botol, ada yang memang disimpan. Disimpan itu supaya dia punya kualitas. Istilahnya dipenuaan, dituakan gitu istilahnya. Nah,
Saya merenungkan dari proses ini, bahkan luar biasa. Tuhan tuh kalau udah ngomong itu ya, suka-sukanya dia gitu ya, suka nggak dikasih tidur. Saya merenungkan ini, memang saya suka dengan masalah keluarga karena memang saya dari gadis memang sudah dibawa Tuhan dalam konseling keluarga, dan saya ketemu dengan Bapak Gembala di tempat ini juga dalam perkuliahan yang kami sama-sama mengambil konseling pastoral. Jadi di situ saya renungkan gitu, apa ini maksudnya? Iya, saya boleh mendapatkan berkat begini. Ketika kita mau menikah, kita kan gak sembarang ya. Ketika kita ketemu si A, si B, si C, kita kontak dengan Tuhan, nanya, mana sih kalau kita perempuan, Tuhan aku milik siapa? Kan gitu. Karena yang punya tulang rusuk yang hilang itu kan laki-laki. Laki-laki lah yang harus cari. Mana ya tulang rusukku? Kan gitu. Makanya kenapa ada pernikahan yang gagal? Karena salah dalam proses pemanenan, dalam proses pemilahan tadi. Ya, aduh aku umurnya udah tua nih, aku perempuan, aku cari jodohku. Tugas perempuan berdoa, karena kita pasti ada pemiliknya. Ya, kita pasti ada pemiliknya. Dan ketika kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan pasti akan kasih alarm buat yang punya tulang rusuk yang hilang tadi. Maka ketemulah dengan pasangan kita. Itu proses untuk masuk dalam pemanenan. Setelah itu ada proses lagi yang namanya penghancuran. Kenapa ada penghancuran di situ? Saya renungkan. Penghancuran yang dimaksud ternyata penghancuran ego kita ketika kita masuk dalam rumah tangga. Kita tidak bisa bawa ego kita masing-masing. Kita harus mau lebur di situ. Ya, lebur. Oh ternyata begitu. Setelah kita sudah dilebur, kita mau masuk ke dalam hadiratnya. Itu tadi, difermentasi tadi, masuk dalam hadiratnya. Banyak membangun hubungan dengan Tuhan bersama-sama. Suami istri harus ada persepakatan. Tidak bisa suami sendiri, istri sendiri. Ya, memang kita harus punya waktu pribadi kita dengan Tuhan, betul. Tetapi harus ada waktu juga bersepakat dengan pasangan kita. Ya. Dan kemudian penjernihan. Ketika kita sudah ada dalam hadirat Tuhan, ujian penyembahan tadi itu fungsinya untuk membajak hati. Kalau kita datang ibadah udah firman Tuhan, sebenarnya nggak dapat apa-apa. Karena mungkin kita ada terselip luka, kita ada terselip kecewa yang kita tidak sadari. Disitulah Tuhan akan pulihkan hati kita. Jadi fungsi dari pujian penyembahan sangat penting dalam sebuah ibadah. Tapi seringkali banyak jemaat Tuhan memikirkan, kan belum firman Tuhan. Padahal kita nggak akan pernah dapat itu namanya makanan yang lezat kalau tidak melalui pujian penyembahan. Firman Tuhan itu akan jadi hamba, dan mungkin firman Tuhan itu akan menjadi alat untuk sebetulnya mendidik kita, tapi kita tidak terima dididik, dan kita bilang pengkhotbah itu menyakitkan, dan akhirnya ada kebencian kepada pengkhotbah. Ada begitu saudara. Saya dulu renungkan, kenapa ya ada orang kok benci banget sama pengkhotbah. Setelah saya perhatikan gitu ya, oh dia kalau datang itu nggak pernah mulai dari awal. Dia selalu mau firman Tuhan baru datang. Terus habis itu karena dia mau bisnis lagi, belum doa berkat atau pulang. Jadi pulang nggak bawa berkat. Itu rugi double porsi saudara. Rugi double porsi ya. Nah, ketika kita sudah dijernihkan, di situ kita boleh bergandeng tangan, menggenggam bersama sampai garis akhir. Itu yang saya renungkan dari proses bagaimana menghasilkan anggur yang baik. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, bagaimana dengan pernikahan kita? Apakah kita sudah merasakan pernikahan yang manis di sepanjang masa seperti tema pada hari ini? Seperti proses anggur yang baik itu, yuk kita lihat. Yang pertama, pernikahan adalah perjanjian seumur hidup. Di mana ayatnya? Ada yang tahu? Bapak Ibu Saudara, di gereja kami ada pembacaan
kita memang gencar untuk pembacaan, yaitu membaca satu pasal, ada 2 pasal. Jadi membaca satu pasal bagi mereka yang baru dalam pertobatan, karena puji Tuhan yang masuk di penjemaatan kami itu banyak dari Kedan Nebayon. Jadi mereka yang baru belajar buka Alkitab, dia ambil satu pasal. Kemudian yang sudah pernah ambil satu pasal, nanti dia akan upgrade di 2 pasal. Ada 3 pasal, ada 5 pasal, dan sekarang ada grup 7 pasal. Jadi pembacaan firman itulah yang akhirnya membuat kalau firman begini enak. Pernikahan adalah seumur hidup. Ada di mana? Gitu. Langsung mesti ada yang teriak di sana. Karena apa? Connect ya, karena pernah baca. Yuk kita buka sama-sama yuk. Di Maleaki. Maleaki berapa? Maleaki 2 ayat yang ke-14. Yuk kita baca sama-sama. Di sana dikatakan apa? Maleaki 2 ayat yang ke-14 dikatakan, dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bagian terakhir dikatakan padahal, ada di sana. Padahal apa? Dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Jadi ketika kita mengucapkan janji pernikahan itu, sebetulnya tidak hanya ada hamba Tuhan, orang tua, keluarga, dan pasangan suami istri itu aja yang tahu. Tapi sesungguhnya ada satu pribadi yang namanya Tuhan, Allah yang hadir. Karena di sini dikatakan dengan jelas bahwa dialah saksinya, ya kan? Saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Jadi memang hukumnya apapun itu, istri yang diteguhkan itulah istri yang sah. Gitu. Karena ada di dalam pelayanan kami ditemukan begini. Ada seorang laki-laki dan perempuan, dia mengakunya suami istri. Kemudian dia cerita, istri saya dari Muslim. Oh ya, iya. Mau minta baptis. Oke, kami layani baptis. Ketika dia mau minta diteguhkan, ternyata si laki-laki ini punya istri, gitu kan? Dia punya istri. Dan terus akhirnya kita coba kenal dengan istrinya. Dan tidak tahu gimana waktu si suami si laki-laki ini minta dibaptis selam, dia baptis selam gak sendiri. Awalnya mau sendiri, dia bawa anaknya, dibawa istrinya. Jadilah kami tahulah cerita hidup itu. Dan setelah itu apa yang terjadi? Ketika seorang imam tidak taat dengan firman Tuhan, maka koyaklah bahtera itu, ya, koyaklah. Dan hidup mereka tidak ada damai sejahtera. Di situ tidak hanya ada air, tapi air pahit yang ada. Tapi kita mau bagaimana pernikahan kita manis sepanjang masa. Mari kita sama-sama ubah air itu menjadi anggur. Kalau engkau berkata, enggak bisa, karakter suamiku tuh begini, enggak bisa, istriku terlalu cerewet begini, enggak bisa. Ayo kita lihat apa yang kita buat dalam pernikahan kita. Pernikahan itu adalah perjanjian seumur hidup, bukan perjanjian kontrak. Kita merenungkan, coba. Karena ini ditemukan biasanya pada keluarga yang mereka punya posisi di dalam pekerjaannya. Rata-rata mereka ketika mau menikah, katanya demi keamanan. Demi keamanan dia akan batasi, ini hartaku, ini yang bisa kita gabungkan, ini yang tidak. Hati-hati di situ. Itu sebetulnya sedang membangun celah. Ya. Karena pernikahan Kristen itu 1 tambah 1 menjadi 1. Itu pernikahan Kristen. 1 laki-laki dan 1 perempuan menjadi 1 daging. Ya, itu penyatuan. Jadi tidak bisa diganggu gugat. Gak bisa menjadi 2, 3 dan kawan-kawan. Pernikahan yang sesungguhnya adalah covenant, perjanjian 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Makanya syarat pertama dalam pernikahan harus laki-laki dan perempuan. Bukannya harus seiman apa itu, bukan. Nomor 1 sekarang harus laki-laki dan perempuan dulu. Iya, harus laki-laki dan perempuan. Karena itu firman-Nya, ya kan? Ketika laki-laki dan perempuan ini sudah
udah oke, laki-laki perempuan, baru kita cek bagaimana dengan iman dia. Oke, seiman dengan siapa? Iman yang mana yang dia punya? Berbeda ya, orang beragama Kristen dengan iman Kristen beda. Siapapun kita, asal bikin KTP jadi beragama Kristen bisa. Tapi iman kita belum tentu. Karena iman Kristen hidupnya harus seperti Kristus. Kalau hidupnya seperti Kristus, seperti Yesus ketika dia ada di dunia, dia lakukan perintah siapa? Bapaknya. Lah kita lakukan nggak perintah Tuhan? Kalau kita tidak lakukan perintah Tuhan, berarti kita bukan orang yang beriman Kristen. Saya katakan begitu. Kalau kita beriman Kristen, kita satu frekuensi dengan Tuhan. Kalau kita satu frekuensi dengan Tuhan, itulah yang nantinya akan meleburkan cetakan-cetakan yang berbeda. Ya, jadi saya temukan begini. Kalau perjanjian seumur hidup, kita harus mau mati untuk diri kita sendiri. Artinya ketika ada perbedaan, ayo kita akomodir. Ada yang harus kita lepaskan. Enggak selamanya kita pertahankan hak kita. Lebur. Tapi kalau perjanjian kontrak, biasanya dia akan melindungi diri sendiri. Enggak, biar aman. Nanti kalau ada apa-apa, nanti kalau lu gimana-gimana, bagusnya begini. Hati-hati. Itu bisa terjadi kontrak tanpa disadari. Ya. Yang kedua, perbedaannya. Kalau itu perjanjian seumur hidup, pasti semua tindakannya itu menyatukan. Tapi kalau perjanjian yang kontrak tapi semu yang tidak diakui, ya, nggak semua orang akuin dia perjanjian kontrak. Enggak kok, aku menikah bener-bener kok, berkati di gereja, iya. Tapi membangun yang saya katakan tadi, ini hartaku, ini hartamu. Yang atas nama kamu punyaku, atas nama aku punyaku, itu pembatasan. Nah, itu hati-hati. Karena itu akan mengarah pada perjanjian kontrak. Nah, perjanjian kontrak biasanya itu akan mudah memisahkan. Karena no excuse di situ. Kemudian ada batas waktunya. Ya. Ada seorang anak muda, dia bilang gini, "Tante, emang benar ya, mama yang baik itu yang bisa memberikan aku handphone bagus, mobil bagus. Apa yang aku mau, mamaku bisa kasih. Emang hanya itu mama bagus?" Enggak. Ternyata ada loh seorang bapak yang mendoktrin anaknya begitu. Ngeri itu. Mama yang baik adalah mama yang takut Tuhan, yang menghormati papamu, yang tunduk sama papamu. Papa yang baik adalah yang mengasihi mama, mengasihimu, mendidikmu Tuhan, sesuai firman Tuhan, itu baru baik. Jadi hari-hari ini ada banyak pengajaran yang menyeramkan. Makanya kita harus ingat bahwa pernikahan yang Tuhan mau adalah pernikahan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Seperti firman ini dikatakan. Nah, pernikahan yang pernikahan yang menjadikan perjanjian seumur hidup itu, supaya itu bisa berlangsung dengan panjang dan menikmati anggur yang baru, caranya gimana? Kalau kita perlihat dari pembacaan kita tadi, dari Yohanes 2 tadi ya, dari Yohanes 2 tadi, kita boleh menemukan bahwa sebetulnya yang terjadi di sini adalah kita harus ikutin polanya Yesus, polanya Tuhan. Kalau kita tidak ikutin polanya Tuhan, kita tidak mungkin bisa mengubah air menjadi anggur. Kita tidak bisa mengubah yang biasa-biasa menjadi yang luar biasa dalam rumah tangga kita. Ya. Caranya apa? Yang pertama untuk kita bisa mengubah air itu menjadi anggur, yang pertama adalah masuk dalam hadirat Tuhan. Itu tidak ada yang bisa ditawar. Gak bisa ditawar itu. Masuk hadirat Tuhan itu satu tempat di mana kita bisa merasakan kelegaan. Seperti kemarin sore kami ada ibadah kaum wanita. Hari-hari ini kan keluhan ibu-ibu apa?
anaknya belum diterima di jenjang sekolah yang lebih tinggi, ya kan? Kendala pembayaran. Kemudian apa lagi? Kelengkapan sekolah yang ada banyak hal yang sedang dialami hari-hari ini. Tetapi kemarin ketika kami menguji menyembah, disitulah hadirat Tuhan turun dan mereka belum merasakan ada kelegaan. Dan ini pun yang harus dilakukan. Seperti kami, ketika kami memasuki dalam rumah tangga, mungkin pernah saya ceritakan di sini. Hal yang pertama kali kami lakukan adalah bukan beli peralatan rumah tangga. Yang kami pertama kali beli adalah kami beli gitar. Jadi begitu kami masuk dalam kehidupan rumah tangga, nomor satu yang kita beli gitar dulu. Kenapa? Yang nomor satu kita harus masuk hadirat Tuhan. Begitu kami masuk dalam hadirat Tuhan, kami memuji menyembah, dan kami mulai selesaikan. Kami mau memilah ya untuk masuk dalam pemurnian tadi. Kami mulai putuskan setiap kutuk-kutuk nenek moyang, karena kami tidak tahu apakah orang tua kami ada perjanjian dengan leluhur. Kita nggak tahu, karena itu bisa menghambat bagaimana Tuhan bekerja dalam rumah tangga kita. Jadi langkah yang awal kita masuk hadirat Tuhan, masuk pujian penyembahan, buat sikap, putuskan, batalkan setiap perjanjian yang mungkin orang tua kita atau nenek moyang kita buat, semua diputuskan, batal dalam nama Yesus. Kita harus kerjakan itu terlebih dahulu, sehingga rumah tangga kita dimulai hanya dengan segitiga cinta. Jangan kebalik ya, jangan kebalik cinta segitiga. Segitiga cinta. Tahu nggak segitiga cinta? Segitiga cinta itu yang di atas Allah, yang di pojok bawah ini suami dan istri. Jadi cuma ada 3 oknum ini dalam rumah tangga. Kalau mau aman, jangan hadirkan pribadi yang lain. Kalian akan bisa masuk dalam rumah tangga yang Tuhan mau. Nah, setelah kita memiliki segitiga cinta ini, segitiga cinta yaitu Tuhan, suami dan istri ini, maka langkah yang kedua, kita harus melepaskan cetakan. Saya itu nggak contohnya. Bapak Ibu coba bayangkan, ketika bunga ini berwarna merah ini, ketika ini ditempel dipasang, kalau nggak bisa dipasangkan ya. Bapak Ibu bisa bayangkan ada gambar hati. Coba bayangkan ya sama-sama. Ada gambar hati, tapi yang tengahnya kita bikin patah-patah, ya. Kita bikin patah-patah begini. Ketika kita lepaskan dan kita pasangkan, kalau mau masangkannya pas, dia bisa pas. Tapi ketika kayak kita masang kancing, kalau saya masangnya yang ini di nomor 2, yang nomor 1 nomor 2 aja udah nggak cocok, ya kan? Nah, untuk bisa cocok harus tempatkan tempat yang pas. Itu cara pertama. Kalau kita punya cetakan berbeda. Kalau ada lagi cetakan itu, misalnya cetakan kita bulat, ya kan? Cetakan kita bulat. Misalnya model saya bulat. Kemudian suami saya itu modelnya segitiga. Itu kalau dipasangkan cocok nggak? Kalau segitiga sama bulatan, sama ya bulat gitu, cocok nggak? Nggak bisa cocok. Mau dimasukkan kayak apa, ditempel pun nggak bisa cocok kan? Mesti di segitiga tadi ada ujung-ujungnya yang akan nggak ketemu dengan bulatan. Paham? Nah, untuk dia bisa menjadikan satu, ini harus dihancurkan, ya. Segitiga tadi dan bulatan harus dijadikan satu, dihancurkan, dilumatkan, maka dia akan jadi bentukan yang baru. Itu yang maksudnya kita harus lepaskan cetakan kita. Cetakan itu bicara apa? Cetakan adalah bicara bagaimana orang tua kita mendidik, ya kan? Orang tua perempuan mendidik, orang tua laki-laki mendidik, pasti berbeda. Kemudian budaya, mungkin kita dari suku yang berbeda, mungkin kita satu suku tapi dari daerah yang berbeda, itu pun budayanya beda, ya. Itu budayanya beda. Mungkin yang satu ketika habis pergi harus menaruh tempatnya, misalnya kayak kita bawa pakai jaket, harus kita taruh di tempat baju. Tapi yang satunya asal udah masuk lempar. Nah, cocok nggak? Berantem nggak?
pasti berantem. Nah, cetakan-cetakan ini yang harus kita hancurkan. Cetakan itu yang harus kita hancurkan. Nah, ketika cetakan itu kita hancurkan, maka kita akan menjadi cetakan yang baru. Nah, di cetakan yang baru itulah gambarannya bagaimana air yang biasa tadi diubah menjadi anggur dalam rumah tangga kita. Bisa ditangkap ya? Jadi kita mau bagaimana sungguh-sungguh rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang manis, yang dilihat orang juga enak, kita yang menjalani juga enak. Terus kalau udah manis emang gak ada persoalan? Kalau udah jadi yang baru emang gak ada persoalan? Ada. Selama kita hidup di muka bumi tidak pernah lepas dari yang namanya persoalan. Bahkan ketika tutup mata pun di detik terakhir itu ada persoalan. Contohnya apa? Kita tinggal di mana? Cilengsi. Tapi KTP kita Jakarta. Mau dimasukkan kemana ini? Sekarang ada aturannya, teritorialnya. KTP Jakarta Pondok Rangon, gitu kan? Cilengsi. Itu persoalan. Jadi jangan pernah berpikir menjadi orang Kristen lepas dari persoalan. No. Persoalan pasti ada. Tetapi ketika dalam pernikahan karena ini ada persoalan, tapi di sana ada Yesus dan ada apa? Ketaatan. Coba ketika Yesus ngomong sama pelayan, itu kamu isi. Enggak kan tadi aku udah dengar lu bilang belum waktunya lu bikin. Bisa nggak? Seringkali kita pun begitu. Ketika kita diajak, yuk kita datang ke rumah Tuhan, ajak pasangan kita, ntar iya Pak ya. Kita bersepakat yuk, ntar dulu, masih ngantuk. Ada banyak hal, tapi mari kita renungkan. Saya sangat terberkati ketika saya belajar melepaskan cetakan saya. Kalau menurut anak saya perfeksionis, suami saya pragmatis. Disatukan susah. Saya maunya lari, ya kan? Suami saya, jangan buru-buru, ya. Tapi ketika kita boleh merenungkan, ketika dia rem, apa ya maksud Tuhan? Lebur nggak di situ? Ketika kita melihat satu peristiwa, satu keadaan, kondisi, dengan kita melihatnya, maksud Tuhan apa? Seperti kemarin ketika kami dalam perjalanan, kita kan nggak pernah punya waktu untuk jalan, tiba-tiba Tuhan kasih waktu kita jalan. Tiba-tiba dari belakang ada motor kencang, nabrak mobil sebelah kiri saya. Dia nabrak mobil sebelah kiri, mobilnya besar, jadi motor itu mental ke mobil saya. Begitu mental, kita pikir gak ada masalah gitu kan, karena dia udah jatuh, dia bangun, dia berurusan dengan mobil yang dia tabrak. Kita lihat, gak ada urusan sampai udah kita pelan-pelan jalan. Apa yang terjadi? Ternyata mobil gitu dari depan saya belakang penyok. Tapi kita taunya udah gak ketemu orang itu lagi gitu. Satu hal yang kami syukuri adalah apa? Saya tanya ke suami saya, "Dad, kamu kesel gak lihat mobilmu penyok di depan dan belakang?" Enggak. Saya tanya anak saya yang bawa mobil, "Kamu kesel gak Kak?" Enggak. Iya ya, kok kita gak ada yang kesel ya? Bapak dipikir itu penyok dari ujung depan sampai belakang, kalau bener itu mahal. Saya bilang, selama itu tidak membuat kita kehilangan keselamatan, it's okay. Itu barang dunia, gak akan kita bawa. Karena rumah kita di mana? Di sorga. Kita akan bawa itu. Jadi jangan hal-hal seperti itu menjadi persoalan dalam rumah tangga kita. Ya. Yang pertama masuk ke Tuhan, kedua lepaskan cetakan. Ya. Nah, sekarang kita mau praktek bagaimana caranya kita melepaskan budaya, karakter, mindset, keperbedaan itu. Yuk kita lihat. Untuk istri bagaimana caranya? Kita buka di Kolose 3. Yang temukan boleh baca dengan keras. Kolose 3 ayat yang ke-18. Ada yang sudah ketemu? Kolose 3 ayat 18 dikatakan apa di sana? Ya, dengan kencang kaum wanita. 3, 2, 1.
Jadi boleh nanduk nggak? Nggak boleh ya. Tulisannya tunduklah, ya kan? Tunduklah kepada suamimu. Tapi kalau suamiku, boleh nggak? Tapi kalau ada triknya. Saya ada pendoa di tempat kami melayani. Ibu ini dari Kedah, Sunda. Dapat suami Chinese Betawi, anak Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Sekarang terbalik. Si ibu ini jadi pendoa yang militan. Suaminya tidak pernah ke gereja. Dan sehari-hari ngata-ngatain dengan kata-kata yang indah. Nah, saya tuh bersyukur lihat dia. Saya tanya, Bu, kok kayaknya tenang aja punya suami yang haleluya seperti itu, gitu kan? Ya, kan hukumnya istri tunduk sama suami. Ya udahlah, suka-suka dia mau buat apa, gitu. Yang penting dia melayani sebagaimana istri melayani suami. Perkara diterima enggak, bukan urusan saya. Tapi dia lakukan bagiannya. Itu tunduk yang seperti itu. Dan dia diberkati. Dia jadi tulang punggung di keluarga itu. Dan anaknya juga boleh melayani. Sekalipun bapaknya masih belum ke gereja. Padahal yang dulu bawa bapaknya dulu. Nah, hati-hati nih imam-imam. Ya. Apa kata firman untuk imam-imam? Ayo kaum imam baca. Kolose 3 ayat yang ke-19. Dibaca dulu yuk. Kaum imam dengan kuat. 3, 2, 1. Jadi gak boleh apa? Gak boleh kasar. Ada yang masih suka kasar? Ada ya. Ya, hai suami-suami, kasihlah istrimu, janganlah berlaku kasar kepada dia. Coba satu ayat lagi, yang 21 dikatakan apa di sana? Yo bapak-bapak, 3, 2, 1. Nah, ada 2 PR bapak-bapak. Jangan berbuat kasar sama istri dan jangan sakiti siapa? Anak-anak. Itu yang harus kita lakukan. Nah sekarang ya, kita walaupun udah berumah tangga masih punya orang tua. Ya masih punya orang tua, boleh pegang tangan. Nah hukumnya apa anak-anak nih untuk melepaskan cetakan kita? Kolose 3 ayat 20. Lanjut. Kita semua ya, karena kita semua anak-anak kan. Yo 3, 2, 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Itu yang indah di dalam Tuhan. Jadi semasa kita masih punya orang tua, mari kita lakukan apa yang jadi bagian kita. Taat sama orang tua. Emang orang tua itu ya, saya banyak melayani lansia. Dan lansia itu kalau udah di atas 70 sekian gitu ya, sampai 80, itu nggak tahu ya apa yang ada di benaknya, saya juga belum paham. Tetapi rata-rata tuh dia melihat apa yang ada sama dia. Artinya begini, ketika saya butuh anak saya si A, dia nggak ada, dia akan ceritakan kepada orang lain kalau anakku si A ini tidak mau ngurusin aku. Padahal kemungkinan anaknya dia sedang kerja untuk dia juga. Seringkali seperti itu. Nah, kalau kita jumpai orang tua kita yang begitu, tetap hukumnya taat. Jadi tetap menghormati dia. Kamu ini iya mah, iya pa, itu tetap. Ketika kita tetap lakukan itu, maka perjanjian Tuhan akan berlaku atas kita. Kita boleh menghasilkan anggur-anggur yang manis, anggur-anggur yang bertahan, yang bernilai tinggi. Kalau kita mau lakukan firman ini. Nah, untuk anak-anak ada lagi nih, Kolose 3:12. Saya catat di sini. Kolose 3 ayat 12. Kolose 3 ayat 12. 12 apa 21? Ya, 12.
Nah, anak-anak juga mesti kenakan ini ternyata. Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, dikasih kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Ini cara kita menghadapi orang tua, caranya begini. Ya, jadi kita kenakan apa? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Itu senjata yang kita pakai supaya kita bisa lepaskan cetakan kita. Kita lakukan ini, maka cetakan-cetakan lama kita yang kita tadinya akui, kita akan buang. Kita harus lepaskan. Kalau kita memang suka pemarah, ayo jangan akui. Itu tidak akan merubah hidupmu. Kalau engkau malas, jangan akui bahwa aku ini malas, aku ini temperamen. Kalau itu yang terus diperkatakan, itu sama dengan kita deklarasi bahwa itulah kondisiku yang tidak bisa diubah. Sementara Tuhan bisa mengubah setiap kita. Ya, karena di Roma 12 ayat yang kedua ya, berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya engkau dapat membedakan mana yang baik, mana kehendak Allah, mana yang sempurna. Nah, bagaimana kita bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik? Kalau kita tidak mau berubah, kita bisa kok berubah. Ya, jadi itu ada dua hal. Nah, setelah kita masuk hadirat Tuhan, kita lepaskan cetakan dengan firman Tuhan yang tadi sudah kita dengar. Kita mau lakukan itu semuanya. Maka hal yang ketiga, bagaimana kita mengikuti pola Tuhan dalam bekerja, yaitu lakukan seperti untuk Tuhan. Kolose 3 ayat yang ke-23. Ini ayat hafalan ya. Ada hafalan ya Bang Dia? Kolose 3 ayat 23 dikatakan apa? Semuanya 3, 2, 1. Apapun juga yang engkau perbuatan dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kapan ini dikerjakan? Kapan saja. Ya, baik sebagai bapak-bapak, ketika engkau bekerja di kantor, engkau sedang melakukannya untuk Tuhan. Ketika engkau mengasihi istrimu di rumah, engkau melakukannya untuk Tuhan. Ketika engkau sedang mendidik anakmu di rumah, engkau melakukannya untuk Tuhan. Kalau itu yang ada di mindset kita, maka kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang suka-suka kita. Tapi hasil daripada ketaatan kita, kesetiaan kita, itu yang akan mengubah air menjadi anggur. Dan anggur itu akan manis tetap selama-lamanya, akan terus bertahan karena ada kesetiaan, ketekunan dan ketaatan. Ya, itu adalah satu senjata kita untuk kita boleh memenangkan pertandingan di dalam keluarga, supaya pernikahan yang manis sepanjang masa boleh terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Ya, itu hal yang luar biasa yang harus kita pegang. Ada 3 hal untuk kita mau bisa mengikuti pola Tuhan, dan kita bisa menikmati pernikahan yang manis di sepanjang masa dengan berbagai macam persoalan, tetap menikmati kemanisan. Karena yang pertama, kita mau datang kepada Tuhan. Yang kedua, kita mau melepaskan cetakan kita dengan melakukan firman dari Kolose tadi. Masing-masing kita, baik kita sebagai istri, baik kita sebagai suami, baik kita sebagai anak. Kemudian lakukanlah semuanya itu untuk Tuhan. Maka hasilnya apa? Hasilnya kita boleh lihat di Mazmur 128. Ayo kita baca sama-sama Mazmur 128. Tentang apa Mazmur 128? Hafal enggak? Ya, nanti habis ini buat grup pembacaan Alkitab supaya kita cepat menikmati makanan yang lezat itu ya. Hasil daripada kita melakukan pola hidup kita seperti yang Tuhan mau dengan campur tangan Tuhan, maka hasilnya anggur, yaitu cinta, kelimpahan itu akan ada sampai dengan maut memisahkan. Kita bisa baca baik-baik di Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Yuk sama-sama ya kita baca ya, supaya itu merema. Karena kan iman timbul dari mana? Pendengaran akan iman Kristus. Supaya kita betul-betul masuk dalam memori kita, kita masukkan pesan Tuhan ini. Yuk kita baca sama-sama Mazmur 128 ayat pertama sampai dengan yang ke-6. Perikopnya berkat atas rumah tangga. 3, 2, 1. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya.
Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan di Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Karena Israel adalah kita, ya. Israel bicara umat perjanjian. Kita adalah umat perjanjian. Makanya kenapa kita percaya Alkitab? Karena Alkitab ini isinya perjanjian, ya, perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan itu sesungguhnya kita hidup karena perjanjian kita dengan Tuhan. Kalau kita tidak ada perjanjian dengan Tuhan, aduh, kita nggak tahulah kemana kita, ya. Jadi yang pertama, laki-laki takutlah akan Tuhan. Ini sangat kunci banget, nggak bisa enggak, ya. Karena di ayat yang keempat, sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kalau diberkati jangan berpikir, oh aku akan punya rumah, mau benda. Bukan itu yang dipikirkan. Ketika diberkati, yang nomor satu penting adalah hikmat. Ketika engkau memiliki hikmat, ya, engkau akan bijak dalam segala perkara, maka segala yang kau perlukan akan mengejar hidupmu. Gak akan kita kayak orang-orang di luar sana yang mengejar pagi siang malam harus cari duit dan akhirnya kita cuma pusing karena mikir duit, ya. Tapi ketika kita pikirkan Tuhan maunya apa dalam hidupku. Kalau masing-masing kaum pria melakukan ini, takut akan Tuhan, punya komunikasi dengan Tuhan yang baik, saya terlalu percaya anggur itu merupakan anggur yang berkualitas yang ada dalam rumah tangga kita. Bukan anggur yang tadi, ingat, waktu pertama manen ada anggur yang bagus, ada yang gak bagus. Tapi yang masuk dalam rumah tangga kita harus anggur yang bagus, ya, anggur yang bagus yang bisa dinikmati oleh kita sekeluarga dan juga oleh orang lain. Karena memang anggur tuh harganya mahal banget, harganya mahal, ya. Makanya mari kita pertahankan anggur yang ada di dalam rumah tangga kita. Dan dikatakan juga di situ, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur, berarti menghasilkan sukacita. Memang dalam rumah tangga nih, ya, kalau istrinya yang paling dominan menyanyi di rumah itu, ya, itu kayaknya rumah tangga langsung kayak neraka gitu, ya. Ayo, ketika banyak pujian, ya kan, suaminya marah, haleluya, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, gitu kan. Terus kalau anaknya tidak nurut-nurut gitu kan, terima kasih Yesusku, hanya ucapan syukur yang naik. Simbolis kesel loh itu, lari dia, iya, dia akan lari. Dan yang akan menetap adalah anggur baru, anggur yang manis, anggur yang mahal, anggur yang siap kita nikmati, ya. Dan anak-anaknya akan bagaimana? Dan kita sebagai orang tua akan melihat anak-anak dari anak-anak kita itu damai sejahtera. Damai sejahtera itu tidak bisa dimiliki oleh orang-orang di luar Tuhan. Orang kaya hari-hari ini pun tidak punya damai sejahtera. Karena apa? Karena ekonomi juga haleluya gitu kan, sedang bergoncang gitu. Yang tenang cuma apa? Diam di hadirat Tuhan. Para imam takut akan Tuhan, istri tunduk sama suami, anak-anak menghormati orang tua. Disitulah air akan menjadi anggur, yang tawar menjadi manis, yang kecewa akan dipulihkan. Seperti tadi, ya, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Karena Yesus yang bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin. Yang percaya, mari kita bangkit berdiri, kita merenungkan firman Tuhan ini. Kita mau katakan, Tuhan, aku mau pernikahanku dipenuhi dengan anggur yang manis. Dan kita mau angkat pujian ini sebagai komitmen iman kita, bahwa hanya firman Tuhan yang sanggup mengubahkan air menjadi anggur. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit, mari kita fokus sama Tuhan, masing-masing beracara dengan Tuhan. Ku yakin Tuhan,
Biarlah kami boleh menikmati anggur itu Tuhan. Biarlah pernikahan kami adalah pernikahan yang manis sepanjang hidup kami, sampai maut memisahkan. Biarlah Engkau yang memimpin setiap keluarga demi keluarga. Segala kuasa yang berada pada Tuhan, yang mau mencoba-coba masuk dan menggagalkan rancangan Tuhan dalam hidup setiap keluarga-keluarga di tempat ini, kami sepakat, kami batalkan di dalam nama Yesus. Kami hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Hanya Yesus yang berdaulat. Segitiga cinta dengan pimpinan Tuhan, hanya Yesus yang boleh hadir tengah-tengah keluarga demi keluarga, sehingga setiap kami akan menikmati berkat ilahi, berkat yang supranatural itu dalam pernikahan kami. Pernikahan kami menjadi pernikahan yang bernilai, karena ada anggur yang bernilai yang Kau berikan dalam rumah tangga kami. Suami akan berhasil, istri akan semakin kuat menopang suami, anak-anak diberkati, dan keluarga demi keluarga dijamin Tuhan dengan utuh dari saat ini sampai Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu, meteraikan setiap kebenaran-Mu dalam roh hati kami, supaya kami boleh mengingat, untuk kami boleh melepaskan cetakan kami. Kami mau terus datang di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. Hidup kami berkemenangan. Terima kasih Bapa, bagi-Mu segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Di dalam satu nama yang berkuasa Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur siang hari ini. Yang diberkati sama-sama kita katakan.